Sampurasun YouTube, kopi hitam sudah diseduh, waktunya kita ngobrol. Karena ngobrol bukan hanya tentang bertukar cerita, tapi juga berbagi cita rasa. Kopi dulu, Kang Ubed. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, kita ada teman ngobrol, seorang seniman muda berbakat di Jawa Barat, yang juga memiliki segudang prestasi, bukan hanya prestasi di lingkup tingkat kabupaten, tapi juga sudah lingkup nasional. Hatur nuhun Kang Ervan, Siap. waktu dan kesempatan. Kang Ubed. Kang Ervan juga saudaraku ini founder ya, pendiri dari Lingkung Seni Kurawa Merdeka. Betul. Jadi begini Kang Ervan, yang ingin saya tanyakan sebenarnya jauh-jauh hari dulu. Kang Ervan masih muda, usia masih muda. Kenapa memilih seni tradisi menjadi menjadi konsentrasi Kang Ervan dalam berkarya gitu? Oke. Para YouTube yang sedang menonton ya, menikmati obrolan kita lah. Nikmati ya. Alasan kenapa mungkin saya jatuh cinta kepada tradisi, mungkin memang dari dulu, dari semenjak kecil, dan memang latar belakang orang tua saya juga orang-orang tradisi juga, jadi memang berangkat dari situ, cek paribasana teh kan gitu teh. Jadi geus diparaban ku sora goong ti oroken Kang Ubed gitu. Jadi pengaruh lingkungan keluarga ya. Betul. Khususnya dari ibu mungkin ya. Dari ibu kan, kakek saya dulu juga seniman juga. Beliau adalah pegawai dari RRI Jakarta. Di sana pegang seni Sunda juga. Seni Sunda. Kang Ubed. Nah, Kang Ervan, kalau misalkan jika memang dari kecil sudah begitu menikmati, menyukai seni tradisi, dari kapan atau dari usia berapa kemudian Kang Ervan memiliki keinginan untuk terjun sepenuhnya kemudian melahirkan rasa cita di seni tradisi itu sendiri? Dari TK mungkin ya. Oh, dari TK. Saya dari TK sudah belajar tari Jaipong. Nah, tapi itu masih diojok-ojok lah gitu ya, sama orang tuh, sok diajar gitu. Dulu guru saya itu namanya Kang Ujang ya, sekarang udah almarhum. Nah, dari TK saya udah belajar Jaipongan tuh. Terus SD diajar ngalengser. Nah, diajar ngalengser di upacara adat. Terus udah itu SMP nih agak labil Kang Ubed. Karena pergaulan segala macam. Saya masa puber. Jadi di SMP itu sempat main band, tapi dipikir-pikir kakak micinan duit Kang Ubed. Buang-buang uang nih. Band itu hobi yang nggak murah juga ya. Iya betul, karena kan kita harus sewa studio dan segala macam, sewa alat dan ya semuanya itu. Jadi nah kelas 3 SMP mulai saya berpikir kenapa tidak saya mendalami seni Sunda dari tradisi SMP. Gitu ya. Dari saat itu sampai mulai muncul keinginan. Dari saat itu saya belajar main kecapi, main kendang, terus main gamelan dan segala macam gitu. Nah kebetulan pas SMA, nggak di SMA nih saya masuk di SMK. Ya, SMK 10 Bandung. SMK Negeri 10 Bandung yang dulu itu SMKI. Banyak seniman-seniman hebat di keluaran SMKI. Sudah terkenal lah ya. Iya, termasuk kan Kang Sule, Rina Nose, terus Nasar juga. Banyak lah pokoknya, banyak SMKI ya. Gitu. Pada mulanya kemudian lebih berpikir membentuk sebuah komunitas yang disebut Kurawa tadi. Kurawa itu dibentuknya seperti apa? Tahun berapa? Iya. Seperti apa Kang Ervan? Memang menarik ya kalau kita berbicara tentang Kurawa.
kalau di tokoh pewayangan itu kan jahat ya, Kang Jahat, Ubad ya. antagonis. Iya, antagonis ya. Jadi musuhnya Pandawa itu kan, Pandawa kan ayah 5, cuma ada 5. Kalau Kurawa tuh banyak, Kang Ubad. Nah, awal mulanya Kurawa itu dikala saya sedang sedang sekolah di SMKI tadi tuh, SMKI. di SMA 10 Bandung. Jadi ada satu organisasi unit produksi itu ya, lagi menggarap oratorium tari Jadi, kolosal. Punten nggak saya potong. Jadi ketika di SMKI pun sudah masuk ke ya dalam tanda kutip industri seni Iya, budaya ya? iya. Di sana dijuruskan nggak Obat di SMKI itu dijuruskan. Jadi awalnya saya bisa main kecapi hanya begitu saja. Di sana lebih berkembang, lebih berkembang gitu. Jadi belajar gamelan pun lebih berkembang, lebih luas gitu. Dan tidak hanya belajar gamelan Sunda saja. Jadi gamelan Jawa, gamelan Bali belajar. Terus alat gesek, alat pukul kan kayak gambang kayak gitu, seperti itulah. Dikhususkan di sana gitu. Saat itu kami lagi menggarap. Jadi gini Kang Ubad, sekelompok orang ini termasuk ada saya di dalamnya itu ya, itu pada nakal nih ya. Tapi ketika dikasih materi oleh komposer, dulu itu komposernya itu Pak Nandang Sutardi, guru saya, Pak Nandang, sama Pak Dery itu guru musik gitu ya. Nah, ketika dikasih materi, anak-anak itu cepat tanggap. Nah, muncullah nama Tikbreng katanya. Tikbreng. Nah, udahlah kata Pak Dery itu awalnya. Anak-anak ini kita kasih nama Pak, kata ke Pak Nandang Sutardi itu. Apa katanya? Namanya Tikbreng. Jadi Tikbreng teh begitu ngetik, begitu breng begitu langsung. Jadi istilahnya gitu. Ketika dikasih materi tidak susah. Gitu langsung. Nah, berjalan waktu beberapa minggu lah gitu ya, sedang proses. Nah, Pak Nandang ini yang punya jasa besar buat saya, buat Kurawa gitu ya. Setelah produk ini mah ulah diberi ngaran Tikbreng katanya, jangan dikasih nama Tikbreng. Udah wes kita kasih nama Kurawa gitu. Wah, menarik juga gitu kan ya. Nah, dari situ mulai dipakailah barudak Kurawa. Jadi Waladia Balad, Kang Ubad, badannya gede-gede sama kayak saya gitu, gede-gede. Wow, jadi tinggi besar lah gitu ya. Jadi pas dengan Kurawa itu. Gitu sih awalnya. Nah, kesini sama saya dikiratakan tuh Kurawa Merdeka ya. Jadi Kurawa tuh kumpulan remaja karawitan. Di kepanjangannya. Iya, kepanjangan di singkatannya kumpulan remaja karawitan. Merdekanya apa? Merdekanya bebas berkreasi gitu, bebas berkreativitas. Nah, udah dipakai sampai saya kuliah di STSI Bandung, dipakai juga. Nah, tahun 2013 saya membentuk sanggar tari. Nah, dipakai juga nama itu. Udahlah daripada ini pusing-pusingin cari nama, udah aja kita pakai nama Kurawa Merdeka. Jadi entertainment kesananya jadi gitu. Karena kemudian dari sekedar kumpulan dengan rekan-rekan SMKI ditambah entertainment dengan harapan nanti menjadi salah satu mata pencaharian juga. Iya, gitu, betul. Ya. Alhamdulillah sekarang ya bisa memberikan mata pencaharian juga kepada teman-teman. Memberikan manfaat ya dari gitu. Seni tradisi itu sendiri. Jadi upami saur Sunda nama teu parem lah. Etalah. Ada generasi muda yang meneruskan bukan hanya atas dasar keterpaksaan. Iya, enggak. Tapi atas dasar kecintaan juga. Awalnya dari kecintaan. Nah, Kang Irfan, kalau Kurawa Merdeka Entertainment sendiri sekarang berapa jumlah sih kekuatan anggotanya? Kalau murid kurang lebih ada 70 lah. 70 ya. Rentang usia? Dari TK ada, dari PAUD, ya? Dari PAUD sampai kuliah. Alhamdulillah masih bertahan gitu. Alhamdulillah Kang Ubad.
dari 2013 sampai sekarang berarti 2023 kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya, satu dasawarsa ya. Iya. Udah keras. Nah, saya berpikir ya, Kurawa itu kan kumpulan remaja. Nah, saya garis bawahi remajanya. Kumpulan remaja karawitan. Saya pikir sekarang sudah bukan remaja lagi nih. Nah, jadi saya ganti jadi Kurawanya itu jadi Kuat Rancage Walagri. Artinya kayak apa? Kuat itu kuat ya. Kuat. Rancagenya itu kreatif, Kreatif. Walagrinya itu sehat. Oh. Sehatnya itu sehat pesakna, Ya. sehat pasetna gitu kan, obat. Nah, bagaimanapun juga kan ya dukungan materi kan untuk kreativitas mau tidak mau. Iya, Mau tidak itu. mau karena sarana prasarana kan membutuhkan materi juga. Betul, betul sangat menunjang lah. Menunjang. Nah, kalau Kurawa Merdeka sendiri Kang Irfan itu sebenarnya dia konsentrasinya di seni tradisi apa sih? Kurawa Merdeka sekarang lagi intens ke wedding kan, obat. Di jasa wedding juga. Lebih tepatnya di maksudnya weddingnya ini wedding upacara secara adat. upacara adat. Jadi kita membuka jasa upacara adat, siraman, miyak sere dan lain-lain lah, sampai wayang golek juga ada gitu. Terus kita konsen juga di pelatihan tari gitu yang tadi saya bilang. Kita ada membuka kelas juga ya? 2 kelas, jadi ada 4 kelas kalau nggak salah. Jadi Kurawa ini bukan hanya istilahnya sebagai suatu wadah komunitas seni tradisi yang istilahnya sebagai mata pencaharian, tapi juga untuk sebagai sarana pendidikan. Iya, pendidikan. Jadi mengembangkan bakat anak-anak sekitar juga. Tapi tidak hanya sekitar Sanggar sih sebetulnya Kak Obat, banyak murid-murid Kurawa Merdeka yang berdomisili di luar Bandung Barat. Gitu, ada yang dari Bandung, kota Bandung. Ada, banyak malah dari kota Cimahi juga ada. Itu alhamdulillah. Saya tanya kenapa? Kan banyak juga kan di Cimahi, di Kabupaten Bandung, di kota Bandung. Ya gitulah jawaban mereka. Ya sudah percaya kepada Kurawa, alhamdulillah. Nah, biar rekan-rekan juga tahu nih Kang Irfan, selama Kurawa satu dasawarsa berdiri, prestasi apa yang sudah diraih Kurawa ini? Sehingga kemudian banyak anak didik tadi yang dari luar Kabupaten Bandung Barat juga menilai Kurawa punya potensi kan, punya nilai lebih. Iya, iya. Jadi gini Kang Ubad ya, kalau saya misalnya berbicara tentang prestasi, ampun paralun, bukan saya cek bahasa Sunda namanya, lain hayang goong nabeh maneh atau hayang iyalah uju gitu ya, bukan Kang Ubad ya. Tapi ini karena Kang Ubad nanya ya. Jadi alhamdulillah Kang Ubad, Kurawa sudah mendapatkan predikat juara dari nasional. Tepatnya di perlombaan apa Kang? Perlombaan dulu lagi apa FPLS 2N kalau salah. FPLS 2N kami dapat emas tuh. Dapat emas. Jadi sekolah menunjuk Kurawa untuk menggarap satu tarian. Alhamdulillah sampai ke bawah ke nasional. Alhamdulillah. Dan sudah dapat reward lah dari Pak Bupati, dari Pak Kadisdik juga alhamdulillah. Gitu kalau ya prestasi mah nggak usah ditanyakan lah ya. Tidak Kurawa juga hampir di Bandung Barat lah. Saya perkecil saya hampir di Bandung Barat sudah tahu Kang Irfan dengan Kurawanya. Kang Irfan selama menjadi pupuhu lah ya, pupuhu dalam tanda kutip pupuhu Kurawa nih. Ya. Kendala apa yang dihadapi seorang Kang Irfan dalam menjalankan sebuah lingkungan seni khususnya di Bandung Barat ya? Kalau kendala memang selalu ada kendala, di mana kita berorganisasi pasti ada aja kendala gitu ya. Cuman kalau kendala yang saya lagi hadapi ini sekarang itu adalah tempat, Kang Uban. Tempat. Sanggar di rumah cuman berukuran 12 kali 6 lah, 12 kali 5 gitu ya. Nah, bayangkan kan sama Kang Ubat, kami punya murid kurang lebih 70. Jadi sedangkan
Pegel-gelot kan. tempat latihannya membutuhkan lapangan ya, tempat yang tidak Ya, kecil ya, karena kan tarian ya, iya tarian. tarian karena butuh ruang gerak yang cukup luas juga. Jadi selain tempat apa lagi kayak apa? Tempat ya sarana ya, sarana juga kan termasuk tempat juga. Ya apa ya? Sekarang itu memang Kang Obad persaingan ya. Persaingan memang sangat kelit lah di dunia perwedingan ya. Ya, itulah. Jadi banyak yang silih bebetkeun harga apalah gitu ya, itulah. Sudah masuk ke apa? Ke dunia ke ranah industri itu, persaingan pasti akan selalu ada kan. Itu salah satu yang jadi kendala Kang Obad. Ketika kita misalnya pasang tarif gede, konsekuensinya kita nggak akan dipakai sama orang. Tetap ada kekhawatiran itu, meskipun istilahnya dengan harga segitu kualitas yang ditampilkan juga. Iya. Karena masyarakat sekarang itu kebanyakan ingin murah tapi bagus. Apa salah? Itu. Terlebih di dunia entertain seni tradisi lah ya. Karena meskipun saya penikmat yang kan, sekarang ya ambil contoh yang semua orang tahu saja ya. Untuk wayang golek. Wayang golek kan seni tradisi. Kan biayanya juga mahal. Oh iya. Biayanya mahal karena banyak orang yang dilibatkan. Iya betul. Ya, jadi begini saudaraku, jadi seni tradisi itu apapun jenis seninya dan dari manapun seninya, percaya sama saya itu tidak melibatkan banyak orang dalam kegiatannya. Banyak orang. Dan kalau karena tidak kecintaan para pelaku seni ini sebenarnya sudah ditinggalkan. Iya, betul. Sudah ditinggalkan. Jadi makanya Bandung Barat khususnya, Jawa Barat terutama, kesananya mungkin nasional sangat beruntung sekali, banyak anak-anak muda semacam Mang Ervan ini yang mau menggeluti seni tradisi gitu. Nah, Kang Ervan selanjutnya selama membimbing dalam tanda kutip dan ya bareng-bareng sama Kurawa Merdeka Entertainment, ada tidak pengalaman unik yang Kang Ervan pernah temui di lapangan gitu? Oke. Pengalaman yang tidak mengenakan dulu mungkin ya. Pengalaman ya dulu pernah saya sama Waladia Balad ya. Ada yang ngasih acara gitu Bang Obad ya. Ke Sumedang nih. Jauh juga Bandung Barat Sumedang. Oh iya. Subuh-subuh kita kan siap-siap prepare berangkat ke sana. Nyampe ke sana, kita main. Siang malam nih mainnya. Siang malam. Nah, pas mau subuh lah. Kira-kira jam 2 atau jam 3 lah kita pulang dari Sumedang. Nah, dikasih amplop lah biasa ya. Jadi yang orang yang hajatnya itu mempercayakan lagi ke orang. Pakai pihak ketiga lah. Gitu. Cari lagi ke orang. Nah, kami dapat undangan tuh dari orang itu. Kita berangkat dan pulang lagi. Nah, setelah pulang kita ke base camp dulu di kosan anak-anak. Nah, pas dibuka amplop, pas dibuka cuma 7.000. Aduh, 7.000 Kang Ervan untuk transportasi aja tidak. Jauh, Kang Obad. Nggak tahu gini ya. Respon rekan-rekan sendiri gimana pada saat itu? Karena kan pasti bawa masa juga kan? Iya, banyak kan kita kurang lebih 10 orang lah sana. Ya kita mau protes gimana nggak enak ya. Ya akhirnya udahlah, mungkin segitu rezeki kita. Pengalaman lah ya. Kita syukuri aja. Apa-apalah itu ibadah aja gitu. Nah, kalau pengalaman yang menarik, menyenangkan yang tidak pernah terlupakan selama 10 tahun bersama Kurawa Merdeka apa kan? Aduh. Kalau menyenangkan tuh ya banyak ya. Hal yang paling menyenangkan itu buat saya ya ketika orang lihat kami bahagia. Satu itu ya. Jadi karena saya di jasa hiburan ya, jadi ketika orang melihat tontonan Kurawa Merdeka, terus orang itu bahagia, tertawa berbahak-bahak, joget bersama, di sana pengalaman yang sangat berharga buat saya. Dan jadi pengalaman terhibur ya. Itu.
pengalaman yang sangat berbahagia lah gitu ya. Terus kalau di Sanggar Tari, pengalaman-pengalaman yang sangat berbahagia itu ketika anak didik kami menjadi juara. Tuh, anak Ah, didiknya tuh. Anak didiknya tuh. alhamdulillah Kak Ubad, anak didik kami banyak mungkin ya. Tapi memang prosesnya itu lama Oh, yang ingin jadi juara dan segala macam ya. Alhamdulillah terakhir kemarin kami mendapatkan juara se-Jawa Barat, juara 1 di Karawang. Oh. Di Karawang, Perlombaan? perlombaan itu kalau nggak salah apa ya? Bukan goyang Karawang, bukan. Lupa lagi saya ya eventnya. Tari tapi. Tari itu, rampak. Nah, anak-anak Ambarukma nih halau. Hmm. Terus anak-anak Sriwidari juga, adiknya Ambarukma nih. Adiknya anak Ambarukma juara 1 juga ketika aduh saya lupa lagi eventnya. Pokoknya berselang berapa minggu itu anak-anak adiknya itu juara 1 juga. Walah. Terus, nah yang menariknya Kak Oban, oh di itu tuh di YPK kemarin, YPK? di YPK di Yayasan Pusat Kebudayaan. Kami juara 1 itu perjuangannya Kak Oban, anak-anak Sriwidari nih. Jadi kita main malam nih, kita main malam dan beres itu jam 12 kurang lebih. 12 malam. 12 malam nih, kita baru pulang nyampe Sanggar, kita jam 1 kurang lebih. 1 malam. Sedangkan besok pagi kita harus lomba lagi di ulang tahun salah satu restoran ada di sana. Nah, kita harus perform lagi di sana. Anak-anak itu nggak buka baju, maksudnya nggak ganti baju ya, nggak ganti baju, terus nggak lepas make up. Mereka tidur semua di Sanggar, pakai baju, pakai sanggul, pakai make up gini aja. Aduh, itu saya lihat sedih tapi bangga juga ya gitu kepada anak-anak. Alhamdulillah Kak Oba gitu ya. Mereka bisa bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika Kak Erpan bersama ya tim Kurawa melihat anak-anak didiknya perform, bukan nilai materi ya, wah istilahnya bukan nilai hadiah yang buat Kang Erpan dan para pengurus Kurawa bangga. Iya betul. Tapi ketika anak ini perform, mendapatkan apresiasi dengan prestasi, itu kan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Iya, alhamdulillah. Tuh anak-anak didik Kurawa dagukeun tak ketuhanan tah. Saya sangat bangga Kang Obad ya. Dari mulai anak-anak PAUD belum sekolah pun ada Kang Obad, sampai anak-anak sekarang pada kuliah. Dan anak-anak yang sekarang kuliah ini, anak-anak Ambarukma itu masuk Sanggar dari kelas 3 SD Kang Obad. Sampai sekarang mereka terus bareng sama kita. Jadi kalau ditanya sama orang, Kang Erpan putrana teh seberiji ayeuna? Abdi Garuda 80 siapa? Dan termasuk anak didik Kurawa. Iya kan, mereka anak-anak saya juga, adik-adik saya, dan mereka sudah tidak dianggap orang lain lah. Mereka sudah dianggap istilahnya susah bareng, makan juga bareng kan gitu, kalau di lokasi. Iya. Lalu Kang Erpan 2 tahun kemarin kan kita kena isu kesehatan COVID ya. Itu dampaknya luar biasa, semua industri kena dampaknya. Terlebih ya dunia hiburan lah ya. Iya. Termasuk dunia seni tradisi sendiri, di mana kan dunia hiburan itu dalam prakteknya di lapangan membutuhkan interaksi antar orang. Betul. Sedangkan kalau hiburan itu ketika memang tidak ada penontonnya, hambar kan. Hambar. Nah, Kang Erpan sendiri bersama Kurawa ketika hampir 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lah. Kita menghadapi COVID itu. Apa yang dirasakan? Kemudian triknya, karena bagaimanapun kan ini sudah ada anak didik ya. Iya. Karena ada tim juga. Dan mau tidak mau kan harus diakui bahwa Kurawa Merdeka Entertainment ini menjadi ladang penghasil pencarian lah ya. Betul. Nah, Kang Erpan sendiri dalam menghadapi situasi itu saat itu seperti apa sih? Nah, Kang Obad, kalau kita berbicara tentang COVID, mungkin ini pengalaman yang sangat menyedihkan juga ya buat Kurawa ya. Jadi ketika itu bukan hanya Kurawa,
Jadi insan seniman, insan seniwati, insan pokoknya seniman seniwati di Jawa Barat, se-Indonesia pokoknya sedunia mungkin ya. Itu semuanya mati suri. Nah, memang kalau kan ada beberapa termin ya, COVID itu ya. Sejalan waktu mungkin kami itu pas angkatan pertama itu ya, udah itu sanggar semua ditutup, terus yang wedding juga off semua, yang udah ngasih tanggal dan segala macam kita off pokoknya Kang Obad, kita mati suri lah. Nah, tapi pas ada longgar kita adakan daring juga ya. Jadi kayak sekolah juga yang daring kan dulu ya. Jadi itu les juga kemarin kita daring gitu, les tari juga. Nah, tapi ada hikmahnya juga nih, khususnya buat saya ya. Jadi ketika itu di saat kita mati suri, ada hikmahnya juga nggak Obad. Jadi yang tadi saya bilang kita juara nasional, dapat medali emas. Nah dari situ, jadi satu sekolah mempercayakan satu garapan kepada beberapa mereka. Jadi kami garap itu semua sampai dibawa ke nasional. Oh itu dalam situasi COVID ya? lagi COVID itu. Kan berkarya secara digital lah. Iya gitu. Jadi menurut saya ya COVID itu juga mungkin ada hikmahnya juga bagi seniman-seniman yang saat itu melaksanakan daring. Pagelaran daring. Nah, kita di sana dapat emas nih, alhamdulillah. Kita membawa nama sekolah, membawa nama Kabupaten Bandung Barat, membawa nama Jawa Barat Kabupaten di sana. Alhamdulillah di sana anak-anak mendapatkan juara 1 ya. Jadi mendapat medali emas dan alhamdulillah Kang Obad selama ini kita beberapa kali mendapatkan koreografer terbaik. Gitu. Jadi bersaing sama senior-senior nih. Saya nggak percaya juga ya gitu ya sama koreografer, kebetulan koreografer istri saya. Jadi beberapa event alhamdulillah kami mendapatkan koreografer terbaik Kang Obad. Percaya tidak percaya sebetulnya. Bayangkan Kang Obad, istri saya itu melawan guru-gurunya loh. Ya begitulah. Kalau di kehidupan kan roda berputar ya Kang Obad. Berputar. Karena mau tidak mau kan Kang Erpan dengan istri selama mengelola Kurawa kan lebih istilahnya lebih paham dengan kebutuhan entertainment itu sendiri. Iya, betul. Nah, menurut Kang Erpan sendiri, kita akan berbicara lebih luas Kang Erpan. Iya. Dalam dimensi atau pandangan Kang Erpan yang melihat seni tradisi sendiri secara general ya. Secara general di Jawa Barat maupun di Indonesia, apakah dewasa ini semakin meningkat ataukah semakin ditinggalkan oleh para generasi muda karena kemajuan teknologi juga kan akhirnya seni dari luar negeri terutama kan cepat masuk ke kita kan gitu. Beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir kan Indonesia sempat heboh ya dengan K-popnya kan itu sampai anak-anak kecil pun tahu yang namanya Blackpink kan gitu. Termasuk anak saya juga. Dimensi Kang Erpan atau pandangan Kang Erpan sendiri melihat itu seperti apa sih? Gini ya Kang Obad, kalau misalnya memang kita melihat zaman sekarang, zaman sebentar lagi mau 5.0 katanya, sekarang masih 4.0 ya. Jadi memang gampang susah Kang Obad menghadapi zaman seperti sekarang ya. Kalau kita tidak kreatif, itu intinya sih. Kata kuncinya kita harus kreatif. Jadi para pelaku seni juga harus kreatif. Harus kreatif. Memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada ya. Iya betul. Khususnya teknologi kan. Ya, kita berangkat dari seni tradisi dulu ini ya. Sekarang banyak. Kalau dulu kan gini nih. Kalau dulu kecapi itu
hanya untuk mengiringi lagu-lagu Sunda. Contoh nih ya, salah satu contoh. Sekarang Kecapi bisa mengiringi lagu-lagu apapun, gitu. Dengan tangga nada diatonis, kita bisa memainkan lagu apapun. Gitu. Kita bisa mengiringi lagu apapun, itu mau pop, lagu Sunda, dangdut, apa sekarang bisa Kang Ubat. Alhamdulillah gitu. Nah itu salah satu kreativitas. Nah kita berbicara yang tadi 4.0. Sekarang banyak anak muda yang beralih nih. Seni Sunda kita seni gamelan gitu ya, dimainkan di komputer nih. Banyak DAW yang sekarang sudah mengadopsi suara gamelan, suara kendang gitu. Banyak Kang Ubah sekarang. Tinggal kitanya kembali lagi ya kreatif. Itu lagunya sendiri kan. Iya. Apa tidak kan. Media sekarang lebih canggih. Nggak kayak dulu ya. Sekarang rekaman di rumah pun jadi Kang Ubah, asal kita punya medianya dan kreatif kita seperti apa gitu ya. Nah itu jadi banyak sekarang DJ sekarang banyak yang komposer DJ komposer apalah gitu ya. Sekarang mulai nih gamelan dimasukin, suara gamelan dimasukin. Betul. Itu salah satu kekreativitasan anak muda yang jadi miindung ka waktu, bapak ka zaman. Muncik bahasa Sunda gitu Kang Obat. Jadi ulah ringrang, ulah hariwang sebetulnya. Terlebih jangan malu lah ya. Nah, itu. Jadi jangan tong hariwang lah Kang Obat. Jadi seni tradisi ini sebenarnya punya value tinggi sebetulnya kan gitu. Sangat tinggi. Jadi ya jangan ditinggalkan terlebih mati suri kan gitu. Iya, betul. Nanti ketika sudah diakui negara lain baru pada ngambek. Nah, kan banyak contoh-contoh lah gitu ya. Ketika diklaim sama negara lain, baru kita gerbek gitu kan ya. Bakaran jenggot. Nah, gitu. Kemarin kita nggak urus. Kemarin kemana aja sih gitu kan. Nah, Kang Irfan. Ya. Motivasi untuk para pelaku seni tradisi, khususnya bagi yang berusia muda, baik yang baru akan terjun atau yang sudah ongoing, itu motivasinya apa Kang Irfan? Kalau motivasi saya ya mungkin kepada adik-adik, anak-anak muda zaman sekarang, ya tadilah jangan takut mendalami seni tradisi, karena seni tradisi itu sangat unik dan mengasihkan Kang Obat. Betul, asli saya mah. Dan saya cerita nih ya, saya berangkat ke luar negeri, berangkat ke luar kota, bisa menginjakkan kaki di Eropa, di Italia dulu, di Italia sama di Portugal, terus saya bisa ke Bali, ke Jogja, kemana itu dari tradisi Kang Obat. Tuh. Nah, kalau nggak menggeluti seni tradisi mah, wah teuing nggak umatnya. Jadi saya nggak bermimpi kan harus gitu ya. Cuman nggak kepikiran lah dulu saya bisa jalan-jalan di Venesia gitu loh. Lalayaran biasanya di Ciburo ya tuh lalayaran. Sekarang ya kemarin kita belayar di Venesia, di kota Venesia gitu kan, kota air. Aduh, ini saya mimpi nggak gitu kan? Di sana apa main gamelan gitu. Dan saya sangat salut ke orang luar. Mereka itu ternyata lebih menikmati, lebih menghargai. Maaf ya, daripada bangsa kita, gitu loh. Nah, itu tuh salah satu tugas kita sebetulnya. Gimana sih caranya untuk mereka lebih menghargai kita sebagai seniman tradisi gitu ya. Kalau di sana tuh kalau kita lagi pagelaran nggak ada yang ngobrol, nggak ada apa, gini aja menikmati gini kalau ada yang lagu, dan pas diajak interaksi pun mereka sangat menikmati gitu Kang Obat. Kalau saya berbicara agak sedikit personal Kang Irfan, ya. Kalau harapan Kang Irfan sendiri dengan Kurawanya ke depannya nanti akan seperti apa dan bagaimana Kang Irfan? Waduh, kalau berbicara berbicara tentang harapan saya mungkin sebesar Gunung Tangkuban Perahu. Banyak harapan saya
belum mungkin ya, belum tercapai. Salah satunya impian atau harapan saya yang besar itu adalah mendirikan satu wisata budaya yang dinaungi oleh Kurawa Merdeka. Jadi kebetulan di Sanggar di Cisarua Bandung Barat, ya, Barat. banyak objek wisata yang mungkin ya sangat ramai lah Sering dikunjungi dikunjungi ya. lah ya. Sering dikunjungi. Nah, kenapa tidak? Saya berpikir ingin bikin wisata budaya juga gitu Kang Ubed. Jadi setiap orang mau ke sana mampir nih. Mampir. Dan di sana ada anak-anak yang lagi latihan gamelan, latihan tari, kaulinan barudak dan segala macam. Itu sih Kang Ubed Ya, harapan semoga. saya ke depan ya gitu ya. Amin, semoga. Ingin gitu, semoga jadi realitas. Begitu saja saudaraku obrolan saya dengan kami dengan Kang Ervan. Iya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa minum kopi hari ini. Oke. Assalamualaikum.